Yasin secara umum bagus, ya. Secara umum bagus karena Yasin bagian dari Al-Quran. Dalil-dalil yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran sangatlah banyak dan saya kira rata-rata di antara kita mengetahuinya. Namun mengkhususkannya pada hari Jumat ini tidak ada. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam beragama, mengkhususkan suatu amalan di waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Dan telah datang petunjuk dari Nabi khusus untuk hari Jumat dan malam Jumat adalah surat Al-Kahfi. Ini ada dalil khusus, hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, sebagian riwayat disebutkan Lailatul Jumat, maka adhala lahu minan nur bainal jum'atin, akan diberikan untuknya cahaya antara dua Jumat. Dalam riwayat yang lain disebutkan antara Mekah ke Baitul Maqdis. Itu ada khusus, dalil secara khusus. Adapun mengkhususkan Yasin ya di hari Jumat, maka tidak ada dalilnya. Yang ada adalah surat Al-Kahfi. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, ma uhyatil bid'atu ila umitat bihas sunnah. Tidaklah ada suatu ibadah yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama dikerjakan, melainkan di saat itu ada satu sunnah Nabi yang pasti dimatikan. Tidaklah ada satu bidah yang dilakukan, melainkan di situ pasti ada sunnah Nabi yang dimatikan. Baca Yasin, akhirnya mendengarkan Al-Kahfi. Ada Al-Kahfi yang sesuai dengan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, kita telah banyak mengamalkan membaca surat Yasin di malam Jumat. Namun belakangan apa yang telah kita amalkan ini dianggap sebagai perbuatan bid'ah, dianggap sebagai perbuatan yang hanya meniru terhadap nenek moyang. Di samping itu, berkenaan dengan masalah surat Yasin ini pula, ada seorang ustadz dari kalangan salafi yang telah mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan surat Yasin dalam sebuah buku. Sayangnya, ustadz ini hanya mengutip hadis-hadis maudhu' ataupun hadis-hadis yang sangat dhaif berkenaan dengan hadis surat Yasin. Surat Yasin yang dinilai para ulama sebagai hadis sahih tidak ia masukkan. Oleh karenanya, dalam kajian kali ini kita akan sampaikan beberapa hadis yang kemudian diantaranya hadis sahih yang berkenaan dengan masalah membaca surat Yasin. Adalah Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah. Beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lah. Barang siapa yang membaca surat Yasin dengan tujuan untuk meraih ridha dari Allah, maka ia akan diampuni. Hadis ini oleh Syekh As-Syaukani dianggap sebagai hadis sahih yang diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim Khatib Al-Baghdadi. Maka kata beliau, fala wajha li dzikrihi fi kutubil mawdu'at, tidak ada jalan baginya untuk menyebutkan hadis ini dalam hadis kumpulan kitab-kitab hadis maudhu'. Sekali lagi, ketika ada satu hadis yang kemudian dinilai sahih oleh para ulama, maka surat Yasin ini yang lainnya, yang dhaif lainnya, bisa kita amalkan. Mari kemudian kita sampaikan hadis-hadis yang berkenaan dengan membaca Yasin di malam Jumat. Adalah Imam As-Suyuti, Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau mengarang sebuah kitab bernama Al-Lum'ah. Di kitab itu beliau menyampaikan beberapa hadis yang berkenaan dengan anjuran-anjuran sesuatu yang kita amalkan di malam Jumat atau di hari Jumat. Di antaranya adalah membaca surat Yasin. Beliau kemudian menampilkan satu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, man qara'a lailatal jum'ah hamim ad-dukhan wa Yasin asbaha maghfuran lah. Barang siapa membaca surat Hamim ad-Dukhan dan surat Yasin di malam Jumat, maka Allah mengampuni dosanya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan beliau menilainya sendiri bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Kemudian, meskipun hadis ini dhaif, diperkuat dengan hadis yang lain yang disampaikan oleh seorang ulama ahli hadis bernama Imam Abdul Rauf Al-Munawi dari Mesir. Beliau dalam kitabnya Faidul Qadir menyebutkan sebuah riwayat, man qara'a surat Yasin was-Saffat lailatal Jum'ah atahullahu su'lah. Barang siapa membaca surat Yasin dan surat As-Saffat di malam Jum'ah, maka Allah mengabulkan doanya. Hadis ini oleh beliau dikatakan terputus, wa fihi inqita', sanadnya terputus memang. Meskipun hadis Abu Dawud ini terputus ataupun dhaif, dia kemudian menguatkan hadis di atasnya. Dan kita sudah tahu tadi penilaian Imam Asy-Syaukani membaca Yasin itu adalah hadis sahih. Sehingga apa yang kita amalkan dalam hadis yang lain tetap diperkenankan dan diperbolehkan. Kemudian, berkenaan dengan kita mengamalkan hadis dhaif adalah imam kita, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau meriwayatkan telah sahih dari Imam Ahmad dan imam yang lain. Beliau berkata, "Idza rawaina fil halal wal haram syaddadna." Jika kami meriwayatkan hadis yang berkenaan dengan halal dan haram ataupun yang berkenaan dengan masalah hukum, maka kami sangat selektif. Wa idza rawaina fil fadail wa nahwiha tasahalna. Jika kami meriwayatkan hadis berkenaan dengan keutamaan amal atau yang lain, misalnya masalah motivasi, tasahalna, maka kami tasahul, kami tidak terlalu selektif. Sekali lagi disampaikan oleh beliau dalam kitab beliau Al-Qaulul Musaddad fi Dzabbi 'anil Musnad. Kemudian, saudara-saudara muslim yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara kita yang lain mengatakan bahwa Yasin itu bid'ah, sedangkan yang sunnah adalah surat Al-Kahfi. Maka mereka yang ingin menggantikan bacaan Yasin dengan surat Al-Kahfi tidak sepenuhnya benar. Sebab berkenaan dengan masalah surat Yasin ini, kita temukan riwayatnya adalah di malam Jum'ah. Sementara hadis berkenaan dengan surat Al-Kahfi adalah siang hari di hari Jum'ah. Yaitu sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah, sekali lagi di hari Jum'ah, maka Allah memberi cahaya kepadanya di antara dua Jum'ah. Jadi sekali lagi, jangan kita pertentangkan antara dua hadis itu. Kita amalkan surat Al-Kahfi di hari Jum'ahnya, sementara Yasinnya boleh kita amalkan di malam Jum'ah. Adapun riwayat yang menyebut pembacaan surat Al-Kahfi itu di malam Jum'ah adalah hadis yang mauquf atau hanya terhenti kepada seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian, saudara kita yang lain yang tidak setuju dengan membaca Yasin di malam Jum'ah menggunakan hadis sahih lainnya untuk melarang itu. Sebab katanya malam Jum'ah tidak boleh dikhususkan membaca surat Yasin. Sayangnya mereka ini membawakan sebuah hadis yang tidak ada kaitannya dengan bacaan surat Yasin, yaitu hadis sahih Muslim yang berbunyi, la takhtassu lailatal jum'ah biqiyamin min bainil layali. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah di antara malam-malam yang lainnya. Hadis ini secara sanad memang sahih riwayat Imam Muslim. Hanya pemahamannya yang tidak sahih kalau ini diarahkan untuk melarang malam Jumat membaca surat Yasin. Mengapa? Sebab Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim, wa fi hadzal hadis an-nahyus sharih an takhsisi lailatul jum'ah bi salatin min bainil layali. Hadis ini terdapat larangan yang tegas di dalamnya untuk mengkhususkan malam Jum'ah dengan salat di antara malam-malam yang lain. Jadi yang dimaksud larangan di sini adalah mengkhususkan salat sunnah, bukan mengkhususkan membaca surat Yasin, sebab bacaan surat Yasin ada dalam hadis-hadis yang lainnya. Oleh karenanya, saudara-saudaraku umat Islam dimanapun Anda berada,
apa yang telah kita amalkan berupa membaca surat Yasin di malam Jum'ah, sekali lagi ada dalil dan ada dasarnya. Kita tidak mengikuti nenek moyang kata mereka, tetapi kita mengikuti dalil yang sudah diijtihadkan oleh para ulama. Sekali lagi, apa yang kita amalkan memiliki dasar dan memiliki dalil. Semoga ada manfaat dan berguna, baik bagi kita yang mengamalkan agar kita semakin mantap, dan mereka yang tidak mau mengamalkan, paling tidak mereka bersedia menerima untuk tidak menyalahkan terhadap saudara muslim yang lain, agar kita umat Islam tidak ada saling kebencian antara satu dengan yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.